Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini menarik. Jadi hal terberat apa, atau apakah ente sendiri pernah merasa di titik terendah saat menghafal itu di bagian apa? Itu tentunya godaan setan itu kan Iya. kenceng ya. Betul. Dan motivasi, maksudnya semua orang ya nggak superhero ya, pasti ada titik lemah, titik dia agak bukan mengeluh ya. Katakanlah, aduh aku nyerah, mau nyerah. Oke. Itu di titik mana, dan udah sampai di titik itu apa yang membuat ente bangkit lagi? Oke. Untuk titik menyerah ya. Jadi kalau aneh pribadi saat menghafal, saat murojaah itu masih ada di titik yang aman. Masih ada di titik yang aman. Karena memang alhamdulillah Allah karuniakan kepada saya kemudahan menghafal, kemudian juga untuk murojaah hafalan yang sudah dihafal. Masih mudah lah waktu itu. Nah, tapi ada satu titik di mana waktu saya murojaah itu, waktu aneh murojaah itu paling berat. Ada titik itu. Kapan? Waktu aneh masuk juz 25 waktu itu. Woi. Jadi juz 25 itu waktu setoran di hadapan Ustadz kan waktu itu. Wah, itu berat banget. Sampai harus diulang berkali-kali. Maju gagal lagi, maju gagal lagi, maju gagal lagi. Sampai saya mau nangis waktu itu. Udah ngerasa nyerah. Karena udah gak mungkin. Saya merasa udah gak mungkin. Nih juz terlalu susah nih buat saya nih. Udah gak sanggup. Sampai saya bilang begitu. Akhirnya saya sampai netesin air mata juga waktu itu. Ya nyendiri sambil bengong, sambil mikirin. Kenapa ya kok saya gak bisa-bisa juz 25. Padahal juz sebelumnya saya bisa-bisa aja tuh. Akhirnya saya mencoba curhat lah sama teman kan, ngobrol gitu. Nah, teman saya akhirnya menasehati, kemudian menyemangati lagi bahwasanya saya bisa. 24 juz sebelumnya aja udah bisa tuh. Masa coba 1 juz aja nyerah gitu kan? Nggak bisa. Akhirnya dari situ kemudian saya bangkit lagi untuk kemudian lanjutin murojaahnya. Nah, tapi nggak di situ aja nanti. Ada kejadian juga nanti waktu saya SMA nanti. Waktu aneh SMA itu punya kejadian yang sama. Jadi karena sistemnya ketat, kami belajar sama orang Arab itu. Waktu kami setoran sanad Al-Quran itu salah huruf aja, itu meja di depannya tuh digebrak itu. Itu kan sadis ya. Iya. Kalau misalkan orang Indonesia dipukul meja tuh dan nangis tuh. Iya. Jadi kalau orang Arab itu karakteristiknya emang keras. Ya, emang dia nggak membiarkan kita leha-leha gitu. Jadi gebrak mejanya, kaget tuh saya tuh. Dan itu nggak sekali kejadiannya. Jadi hampir setiap kali saya setoran salah, itu pasti digebrak mejanya, digebrak. Dan habis itu saya mohon maaf, saya bukan menjelekan. Tapi memang orang Arab itu seringkali memberikan satu motivasi kepada kita, dorongan pada sesuatu yang nggak kita suka. Jadi saya tuh bahasanya tuh kayak disindir langsung di depan muka saya. Seakan-akan saya tuh nggak bisa apa-apa. Kamu bisa nggak? Kalau nggak bisa mending nggak usah. Itu sakit tuh, sakit banget. Ya lebih sakit daripada inilah yang lain gitu kan. Saya waktu itu baru pertama kali. Karena kalau misalkan dilihat-lihat guru-guru kita yang di Indonesia, yang orang Indonesia itu nggak begitu cara ngajarnya, kan lembut kan. Ya hanya diarahin pelan-pelan gitu. Nah, karena guru saya keras, kemudian juga setiap kali saya disindir, saya dibilang nggak bisa. Dan juga tahu yang paling menyakitkan apa? Salah satu diusir dari ruangan. Itu diusir beneran. Sedih banget sih kalau nginget waktu itu. Nah, waktu saya diusir itu saya mau nangis. Ya kan, tapi saya orangnya memang nggak berani nangis ya, malu ya. Malu lah sama teman-teman yang lain. Masa tiba-tiba keluar nangis kan nggak tahu teman-teman kenapa gitu. Iya. Nah, waktu itu saya punya sahabat teman dekat. Alhamdulillah sekarang orangnya sudah sukses. Pendidikannya juga sudah tinggi, insyaallah. Hafiz juga. Lulus di Madinah. Yes, betul. Itu luar biasa. Ya. Nah, setelah itu saya datengin beliau tuh, ya. Karena beliau lebih tua dari saya waktu itu. Saya bilang, "Mas, orang Jawa, Mas, saya sedih nih. Saya nyerah.
apa saya selesai aja ya, saya mau pulang. Saya bilang gitu. Karena udah jadi makanan sehari-hari dan itu menyakitkan. Saya jujur, saya merasa itu sesuatu yang menyakitkan. Setiap hari sudah berusaha, sudah sungguh-sungguh, tapi hanya karena satu kesalahan, saya sampai digitu-gituin. Sampai digebrak meja, sampai disindir, sampai dibilang nggak bisa, sampai dibilang nggak mampu, bahkan diusir dari ruangan terus. Setiap kali saya salah. Itu kan menyakitkan kan? Akhirnya saya bilang, tapi teman saya luar biasa. Inilah satu hal yang memang harus betul-betul kita cari di pesantren itu. Gimana caranya kita mendapatkan teman yang selalu berusaha memotivasi kita, menyemangati kita dan mengajak kita kepada kebaikan. Jadi teman Ana nggak langsung kemudian menyalahkan Ana ataupun menyalahkan guru Ana. Tapi apa bilang beliau? Tetap bertahan, ya, dan juga perbaiki kesalahan. Bilang kayak gitu. Ini saya di situ dibilang sabar. Ya, saya dibilang sabar. Karena memang di sisi lain saya juga salah kan. Di sisi lain pun mendapatkan satu hal yang seperti itu kan bukan sesuatu yang mudah. nyaman, ya bukan sesuatu yang mudah. Nah, akhirnya di titik terendah itu saya mikir mau telepon orang tua tuh. Mau telepon orang tua. Aduh, mau pulang lah, saya mau telepon orang tua. Tapi teman saya jaga-jaga, udah jangan telepon. Kenapa jangan telepon? Saya bilang bertahan, sabar katanya. Itu udah benar-benar titik terendah saya selama perjalanan. Karena tadi sikap dari guru saya yang agak keras itu, ya tapi masya Allah beliau sekarang deket banget lah sama beliau. Nah dari situ baru kemudian disemangatin, ya sampai kemudian bisa lagi balik. Dan disitulah tadi titik terendah saya sampai saya betul-betul mau nyerah, mau pulang dan nggak mau kenal pesantren itu lagi sampai segitu ya. Jadi itu betul lah kayak gitu. Dan bangkitnya karena teman. Bangkitnya sebetulnya satu karena teman nasihatin, kemudian yang kedua ingat orang tua. Oke, baik lagi ke situ. Ingat orang tua lagi. Karena mau gimana pun Tujuannya anak itu, itu ya? anak itu ngafal Quran. Keberhasilan kita sebagai anak kan atas doa orang tua kan ya. Kita mungkin bisa berencana, kita mungkin bisa berusaha, kita mungkin punya tujuan, tapi kalau orang tua nggak mendoakan kan mau jadi apa? Iya. 70% bahkan 80% doa orang tua, sisanya kita tuh berjuang di situ. Oke. Gitu.